Yogyakarta Binangun Cemerlang TV.co.id. Perkara pendaftaran tanah sistematis langsung, PTSL, menjerat Moh Thoyib Jogoboyo Kalurahan Sidorejo Lendah Kulon Progo Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024 kembali digelar. Majelis Hakim mensidangkan perkara PTSL yang diajukan JPU. Dalam tuntutannya JPU tanggal 13 Mei tahun 2024 Thoyib tersebut dituntut 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Perjuangan penasehat hukum dan atas ketelitian hakim dalam sidang maka mengungkap fakta atas perkara PTSL. Sehingga dibebaskan tanpa syarat hari Rabu tanggal 5 Juni tahun 2024. Tri Asnuri Herkutanto, Yulianto Pravifto Utomo, Elias Hamonangan bertugas sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tipikor DIY dalam kasus PTSL. Dalam uraian yang mulia, Ketua Hakim Tri Asnuri Herkutanto SH membacakan putusan dilanjutkan oleh Yang Mulia Yulianto Pravifto Utomo SH untuk membacakan putusan sidang hingga mengakhiri putusan sidangnya dan berkata biaya perkara dibebankan kepada negara. Selanjutnya pembacaan putusan bergantian dibacakan Ketua Majelis Hakim hingga diakhir dengan ketok palu. Sidang diakhiri dan dibebaskan sejak tanggal 5 Juni tahun 2024. Sementara itu Lurah Sutrisno kepada wartawan memberikan tanggapan mengkait keputusan sidang, bahwa ia berkeyakinan kebenaran akan terungkap. Sehingga Thoyib Jogoboyo bisa dibebaskan karena data dan fakta sidang sudah terungkap secara ilmiah. Mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah menggunakan hati nurani yang baik. Ketika ditanya bagaimana dengan pelapor hingga masuk penjara, Lurah Sutrisno menjawab semua ini untuk pelajaran yang berharga, jangan sampai nanti kembali terjadi dan asal lapor. Kami mohon doa restu bisa kembali kerja dengan baik. Penasehat hukum M. Thoyib mengatakan atas hasil kinerja majelis hakim tersebut angkat bicara. Saya bersyukur keadilan masih bisa ditegakkan. Jangan takut bicara untuk sebuah kebenaran, kata Ridwan Hakim dan Agung Nugroho SHMSJ merilis kepada wartawan BCTV Group. Kunto Wisnu Aji kepada wartawan menambahkan bahwa keadilan di sini masih tegak. Untuk itu, tim penasehat hukum memberikan apresiasi kepada seluruh majelis hakim. Mengulik berkait kasus ini bahwa unsur penyelenggara negara atau PNS dalam sidang memang tidak terbukti. Posisi Jogoboyo dan Ketua Pokmas itu entitas yang berbeda secara terpisah dan tidak bisa disamakan. Karena sejak terbentuknya Moh Thoyib sebagai Ketua Pokmas dan menjalankan tugas Pokmas itu pure totalitas sebagai Ketua Pokmas dan itu terpisah dari Jogoboyo. Terbukti secara syah dan meyakinkan terdakwa tidak bersalah sebagaimana dakwaan JPU dari Kulon Progo. Pasca bebas Thoyib maka bisa langsung kerja kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, termasuk kepada media yang meliput sidang hingga putusan. Muatan media ini yang selalu memberitakan objektif, benar dan kritis patut diapresiasi pula, pungkas Aji. Dari Yogyakarta, tim redaksi media Binangun Cemerlang TV.co.id. Update putusan perkara dari Gedung Tipikor atas perkara PTSL Sidorejo Lendah Kulon Progo. Alhamdulillah, amin. Ya, kami serta masyarakat datang ke pengadilan bahwa kami meyakini memang Jogoboyo kami ataupun Mas Thoyib itu akan terbebas dari hukuman, karena dari pasal demi pasal juga tadi sudah dibacakan juga tidak terbukti semua. Jadi ini menyambut gembira semua masyarakat Sidoarjo, ratusan ini yang datang berapa Pak? Katanya dengan di pengadilan ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada majelis hakim yang telah bijak memakai hati nuraninya kaitannya dengan putusan pengadilan di kasus Mas Thoyib. Juga dari tim kuasa hukum kami mengucapkan terima kasih, dari keluarga supportnya, dan juga dari kejaksaan di Pates yang sedang anaknya mengikuti proses persidangan. Seperti itu Mas. Kami mohon doanya semua saja ini sebagai pengalaman bagi kita semua bahwa kaitannya dengan proses hukum memang kita harus jalani, dan misalnya alhamdulillah pada kesempatan ini dari majelis hakim katanya hati nuraninya yang sangat baik dari Yang Maha Kuasa, Mas Thoyib terbebas. Lalu menjabat tahun 2019. Masih baru Pak ya. Para masyarakat yang kemarin melaporkan barangkali Pak.
Ya, semoga pelapor juga ini menjadi pengalaman jadi sebagai mungkin yang tidak suka saja lah. Kami mengambilnya tidak pelapor ya, tapi yang tidak suka pada kegiatan ini ataupun berarti ya hati-hatilah kita, karena ini masalah merampas hak seseorang ya. Jadi kita bertindak di hukum ini juga tidak usah, jangan main-main lah dengan hukum, karena ini 6 bulan Mas saya sudah terampas haknya. Tuntut balik atau gimana Pak kira-kira kemungkinan? Itu belum terpikirkan ya. Itu yang jelas hari ini kami senang di Mas Toyib sudah berbebas. Tapi secara singkat masyarakat itu gembira dengan adanya PTSL Pak. Ya sangat senang Mas. Ya ini masyarakat peserta PTN pada datang juga ini ya, mendukung karena juga dari awal proses sampai akhir ya ada yang datang. Alhamdulillah berkaitan dengan hasil putusan itu ya sangat memuaskan lah. Keadilan itu masih tegak. Karena dari awal memang kita ibaratnya membuktikan dari awal bahwasanya terdakwa atau Toyib ini kan tidak bersalah. Kenapa? Sudah ada dari IRDA itu menyatakan bahwasanya dia bukan selaku jabatannya menjadi Pokmas, seperti itu. Ya. Putusan ini langsung bebas. Oh bebas. Nah, Berarti dalam putusannya kan dibebaskan seketika, seperti itu. data-data dikembalikan ya itu. Ya semua dikembalikan ke siapa yang diambil dari mana, disita dari mana bukti-bukti tersebut. Ya. Terus terkait dengan mungkin yang melaporkan gimana nih dengan PH? Ya nanti tergantung pihak keluarga lah. Kalau masalah yang melapor atau upaya hukum lain itu ya kita ikut dari klien aja, seperti itu. Ya, pesannya kepada itu yang kemarin ditersangkakan apa ini selanjutnya? Ya intinya hanya itu aja sih. Ketika memang itu ya tidak bersalah ya harus dibuktikan seperti itu. Jangan takut mengatakan yang benar, ya. Seperti itu. Ya oke. Perjuangan selama ini kami selaku penasihat hukum Toyib membuahkan hasil, dan seperti yang disampaikan rekan kami tadi, keadilan di sini masih tegak, dan majelis hakim kami apresiasi mempertimbangkan mengenai unsur penyelenggara negara atau pegawai negeri tidak terbukti ya, karena memang posisinya Joko Boyo dan Ketua Pokmas itu berbeda entitas, terpisah, tidak bisa disamakan. Karena apa? Sejak pembentukannya sebagai Ketua Pokmas, kemudian dalam menjalankan jabatan sebagai Ketua Pokmas, tidak pernah sama sekali klien kami atau Toyib ini dia sebagai Joko Boyo. Jadi dia memang murni pure sebagai Ketua Pokmas, dan itu terpisah dari dan unsurnya yang majelis hakim pertimbangan hanya itu, sehingga unsur-unsur lain terhadap dakwaan ke-1, dakwaan alternatif ke-1, dakwaan alternatif kedua, dan dakwaan alternatif ketiga tidak terbukti, dan memutuskan terdakwa hari ini sejak putusan diucapkan dibebaskan, dan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kulon Progo. Jadi misalnya suatu saat di lain desa ada Pokmas yang dari Joko Boyo, aman kira-kira ya? Itu tetap dilihat case by case ya, kasus per kasus ya, tidak bisa disamakan semuanya, dan memang harus dilihat dari apakah kemudian menjadi Pokmas itu memang digunakan untuk nanti penyalahgunaan yang bisa berdampak kepada mungkin saja tindak pidana korupsi. Maka lihat dulu case per case. Saya tidak berani mengatakan nanti kalau ada PTSL di tempat lain dengan kasus ini aman, saya tidak bisa. Hanya saya melihat perspektifnya adalah pembelaan terhadap Toyib. Ya. Ada pesan setelah nanti akan mengkantor apa nih? Setelah dia akan mengantor lagi itu apa nih? Besok sudah saya minta ke Pak Lurah Sidoarjo supaya Toyib kembali ke kantor, kembali bekerja, dan kembali seperti biasa. Tadi ada 14 hari untuk menerima masukan itu gimana? Ya, masih ada, karena ini bebas, maka upaya hukumnya tidak ada banding, langsung kasasi. Yang jelas 14 hari nanti kami tunggu. Kalau kami bebas tentu kami tidak akan upaya hukum apapun. Tapi yang jelas pasti dari pihak Kejaksaan Negeri Kulon Progo bisa jadi yang akan melakukan upaya. Kami tunggu aja nanti 14 hari. Karena tanpa syarat ya.
bebas tanpa syarat ya. bebas tanpa syarat, karena tadi putusan majelis hakim sudah sesuai dengan amar petitum kami waktu pembelaan, yaitu membebaskan terdakwa sejak putusan diucapkan. Nah, ini putusan sudah selesai diucapkan, maka dia harus bebas. Kalau tidak bebas ya ada pelanggaran hak asasi manusia. Bebasnya Muhthoyib ini adalah kami sebagai penasihat hukum, sebagai advokat, benar-benar untuk menegakkan kebenaran. Dan ternyata kebenaran ini diamini oleh majelis hakim dengan terbuktinya bahwa Muhthoyib dibebaskan. Jadi selalu memuat pemberitaan yang objektif, yang benar dan kritis.